Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denada, Prodi D3 Farmasi, tingkat 1 kelas A, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan tentang autoklaf. Di samping saya sudah ada gambar autoklaf. Jadi autoklaf itu apa? Nah, ini dia penjelasannya. Autoklaf merupakan alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi bahan, alat, instrumen atau media dengan metode penguapan suhu bertekanan tinggi yang dilengkapi pengatur suhu dan waktu yang dapat disesuaikan untuk mendapat hasil atau tujuan tertentu. Sekarang masuk ke bagian-bagian dan fungsi autoklaf itu. Yang pertama ada pompa vakum built-in, memungkinkan pembuangan udara pra-vakum untuk penetrasi uap yang efisien dan pengeringan pasca vakum di akhir siklus untuk mengeringkan uap yang tersisa. Yang kedua, ada ruang persegi baja tahan karat yang diperkuat dan dipoles dengan elektro untuk ketahanan korosi yang sangat baik, tahan lama dan efisien dalam penggunaan ruang. Nah, yang ketiga ada baki berlubang dengan rak yang dapat dilepas untuk memudahkan pemuatan dan pembersihan. Yang selanjutnya ada filter HEPA 0,3 mikrometer dipasang untuk membersihkan udara yang mengalir ke dalam ruangan untuk melindungi dari kontaminasi udara dan untuk mendinginkan ruangan. Yang selanjutnya ada sebuah pemasok penampungan air built-in yang terpisah air secara otomatis tanpa mengganggu operasi. Yang selanjutnya ada baki berlubang yang terbuat dari stainless steel, disertakan sebagai standar. Lalu ada peringatan diagnostik diri dan tampilan kesalahan, menampilkan kode kesalahan dan berhenti beroperasi dengan ventilasi otomatis jika terjadi kerusakan. Yang selanjutnya ada pengontrol PID digital mikroprosesor, memberikan kontrol yang tepat dan sistem operasi otomatis. Dengan keselamatan pengguna, siklus tidak akan dimulai jika pintu terkunci. Lalu, demi keselamatan pengguna, pintu tidak akan terbuka di akhir siklus jika ruang diberi tekanan. Lalu, sistem penguncian pintu ganda otomatis dan manual dengan beberapa fitur keselamatan untuk memastikan keamanan pengguna. Lalu yang selanjutnya, fungsi pengaturan suhu otomatis tersedia. Lalu ada timer 99 jam 59 menit tersedia. Timer dan alarm tersedia. Alarm yang terlihat dan terdengar. Lalu ada nilai pengaturan dipertahankan bahkan ketika catu daya terputus. Nah, itu adalah bagian-bagian dan fungsi dari autoklaf. Cara pengoperasian instrumen autoklaf. Yang pertama, masukkan air dengan jumlah volume yang sesuai dengan kebutuhan. Jika terdapat indikator petunjuk pada bak penampung air, itu bisa dijadikan patokan yang ideal karena setiap autoklaf membutuhkan suplai air yang berbeda-beda. Jika jenis autoklaf Anda sudah termasuk jenis autoklaf yang canggih, sehingga indikator hanya akan terlihat ketika ada suplai listrik, dipastikan harus menghubungkan listrik dan menyalakan tombol power terlebih dahulu. Nah, lalu tempatkan media cair atau media padat atau peralatan laboratorium yang akan disterilisasi pada autoklaf. Pastikan Anda menyusunnya dengan rapi. Jika terdapat rak untuk menyusunnya, gunakan dan susun serapi mungkin. Lalu tutup autoklaf dengan baik dan rapat, kemudian cek kembali safety clamp sebelum melakukan proses sterilisasi. Jika safety clamp Anda berupa tuas putar atau geser, pastikan tertutup rapat juga. Lalu setelah itu, pilih siklus yang tepat. Hal ini perlu didiskusikan dengan asisten laboratorium dan atur waktu dan suhu yang cukup jika Anda menggunakan siklus dengan pengaturan. Lalu mulai proses autoklaf dan isi logbook dengan informasi kontak Anda. Biasanya proses autoklaf selesai dalam 1 sampai 1,5 jam tergantung tipe siklus yang digunakan. Lalu jangan berusaha membuka autoklaf saat proses masih sedang berlangsung.
Dan jika rasanya terdapat masalah, batalkan siklus autoclave dan laporkan pada pihak yang berwenang sesegera mungkin. Nah, sekarang cara membersihkan dan merawat autoclave. Setelah menggunakan alat sterilisasi, kosongkan alat sterilisasi dari air. Lalu bilas dengan seksama dan keringkan secara keseluruhan. Jangan meninggalkan air di dalam alat sterilisasi semalaman. Bilas dengan air dan simpan alat sterilisasi pada area kering. Pada penggunaan berikutnya, alat sterilisasi diisi dengan air suling yang bersih. Air yang direkomendasikan adalah air suling. Jika air suling tidak tersedia, maka boleh menggunakan air lokal. Bila persediaan air lokal mengandung kapur atau mineral dengan tinggi, maka alat sterilisasi harus dibersihkan secara periodik untuk menghilangkan dan mencegah penumpukan endapan. Setelah penggunaan beberapa kali, akan terbentuk endapan berwarna putih pada bagian dasar alat sterilisasi. Direkomendasikan pembersihan dengan alat menggunakan pembersih kapur atau larutan pembersih untuk aluminium. Jangan pernah memanaskan alat sterilisasi ketika berisi larutan pembersih. Sekian pemaparan tentang autoclave dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.